Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Santi, NIM 2402010. Di video kali ini saya membuat laporan praktikum yang berjudul Batang. Dosen pengampu Bu Selmiati, MPD PhD, Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang batang sebagai salah satu organ yang berperan penting dalam lalu lintas nutrisi pada tumbuhan sangat penting untuk dibahas. Selain sebagai organ nutrisi, batang juga merupakan organ yang mendukung posisi atau tata letak organ-organ lainnya. Struktur batang cukup beragam pada tumbuhan yang berbeda. Tujuan praktikum 1. Menjelaskan struktur batang, baik struktur morfologi maupun autonomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe bekas pengangkutan yang terdapat pada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilih. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan. 1. Alat. A. Mikroskop. B. Kacang pripat. C. Kacang penutup. D. Gelas ukur. E. Pipet. F. Silet. G. Tisu. F. Alat tulis. 2. Bahan. A. Batang sirih. B. Batang sawi. C. Batang rumput teki. D. Batang bunga sepatu. E. Batang jagung. Saya akan melihatkan gambar alat dan bahan. Pertama alat, mikroskop, kaca priparat, kaca penutup, gelas ukur, pipet, tisu, silet, alat tulis. Bahannya batang sawi, batang rumput teki, batang bunga sepatu, batang jagung, dan batang sirih. Cara kerja. 1. Sebelum melakukan praktikum, siapkanlah mikroskop dan bersihkan sehingga mikroskop bisa untuk mengamati. 2. Bersihkan kaca benda dan tetes air di atasnya. 3. Bagilah tugas pembuatan priparat pada semua anggota kelompok. Berilah kode pada setiap kaca benda. 4. Irislah melintang dan tipis batang jagung, batang sirih, batang sawi, batang rumput teki, dan batang bunga sepatu. 5. Setelah itu letakkan di atas kaca gelas, lalu tetes air dengan pipet. Kemudian tutup dengan kaca penutup. 6. Tulislah nama dengan kertas tipek agar bisa membedakannya. 7. Kemudian letakkan di atas mikroskop lalu amati bentuk selnya. 8. Kembalikan mikroskop pada tempatnya. Hasil. Mengetahui bentuk sel dari gambar sel di setiap batang jagung, batang sirih, batang sawi, batang bunga sepatu, dan bunga rumput teki yang diamati di alat mikroskop. Selanjutnya saya akan melihatkan gambar dari batang tersebut. Lanjut, setelah saya meneliti, mengamati di mikroskop, saya menemukan bagian-bagian yang bisa dilihat di mikroskop, yaitu di batang sirih ada struktur epidermis, kolinkim, korteks, seklerenkim, empiloru, berkas pengangkut perifer, berkas pengangkut menular, dan terakhir kelenjar sekretori. Jadi di batang sirih ini banyaknya lah bagiannya itu 8 yang saya amati di mikroskop dan lumayan lengkap dan banyak. Selanjutnya yaitu batang jagung. Nah, saya melihat di mikroskop juga batang jagungnya memiliki struktur. Di batang itu ada epidermis, yang kedua sklerenkim, yang ketiga phloem, yang keempat xilem, yang kelima parenchyma, empiloru. Di jagung ini saya menemukan 5 bagian yang sudah saya amati di mikroskop. Selanjutnya yaitu batang sawi. Nah, saya melihatnya di mikroskop yaitu memiliki 5 bagian, yaitu endodermis, kedua freckles, yang ketiga cortex, yang keempat xilem, yang kelima phloem. Nah, di sawi ini saya mendapatkan 5 struktur yang saya amati di mikroskop. Jadi dia cuma memiliki 5 di batang sawi ini. Selanjutnya yaitu
batang kembang sepatu. Saat saya mengamati di mikroskop, saya mendapatkan 8 struktur di batang kembang sepatu, yaitu pertama xilem, kedua tracheae, yang ketiga ampelur, yang keempat cambium, yang kelima phloem, yang keenam sicricim, yang ketujuh cyclitriada, yang ke-8 epidermis. Ini cuma batang kembang sepatu ini cuma memiliki 8 struktur yang sudah saya amati di mikroskop. Terakhir, batang teki, yaitu saat saya memeriksa batang teki ini di mikroskop, saya mendapatkan 5 struktur di batang teki. Yang pertama epidermis, kedua phloem, ketiga xilem, cambium, keempat ampelur, jaringan dasar, kelima korteks. Nah, di rumput di batang teki ini mempunyai 5 struktur pada batangnya yang sudah diamati di mikroskop. Secara pembahasan, berdasarkan gambar tersebut bahwa batang memiliki struktur yang berbeda dan memiliki percabangan batang tumbuhan. Mengetahui organ-organ pada batang tumbuh, dan setiap batang tumbuh berbeda bentuknya. Batang sawi berbentuk sejati, pendek, tegak, lunak, dan berwarna hijau. Batang jambu memiliki batang yang berbentuk selestis, tidak bercabang, dan terdiri dari ruas-ruas dan buku ruas. Batang bunga sepatu memiliki batang yang bulat, berkayu, dan keras. Batang rumput, batang seri ialah batang berkayu, lunak, berbentuk bulat, berruas-ruas, beralur-alur. Batang rumput teki memiliki batang berbentuk segitiga. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa batang merupakan salah satu dari organ dasar tumbuhan berpembuluh. Batang adalah sumbu tumbuh, tempat semua organ lain bertumbuh dan tumbuh. Morfologi batang ialah ilmu yang mempelajari struktur organ batang. Morfologi yang sama sekali satu lain tamanan memiliki ciri khas khusus untuk menentukan masuk ke orde mana tumbuhan tersebut. Keragaman dapat membantu kita dalam mengamati keragaman makhluk hidup yang ada. Batang monokotil adalah jenis batang yang tidak bercabang dan sebagian besar memiliki ruas-ruas batang. Batang anatomi adalah struktur fisik batang tumbuhan yang dipelajari secara mikroskopis. Daun dan akar dianggap sebagai perkembangan fisik dari batang untuk menjalani fungsi yang lebih khusus. Jenis batang ada batang basah, batang kayu, batang rumput, dan batang bendong. Inilah daftar pustaka dari Pratikum yang berjudul Batang. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat untuk semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.